Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagaimana minggu ketiga pembelajaran daring? Ibu yakin beberapa dari kalian sudah banyak yang mulai bosan dalam pembelajaran daring ini ya. Tapi pembelajaran daring ini tidak boleh membuat kalian malah justru malas-malasan dalam belajar. Kalian harus tetap semangat ya anak-anakku semua. Nah, untuk matematika wajib, untuk pertemuan ketiga, kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Sebelum kita ke pertidaksamaan, kita harus mengenal dulu. Ibu ingatkan kembali tentang tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan itu terbagi menjadi 4 macam. Nah, yang pertama, kalian sudah familiar pasti ya dengan tanda ini. Nah, ini dibacanya lebih dari, ya, bukan lebih besar. Nah, kalau tanda seperti ini itu dibacanya lebih dari. Nah, contohnya ini 7 lebih dari 3. Ya, bisa. Ingat, tanda ini itu dibaca lebih dari. Nah, kalau di lebih dari ini ditambahkan garis di bawahnya, nah itu dibacanya lebih dari atau sama dengan. Ya, lebih dari atau sama dengan. Nah, contohnya 7 lebih dari atau sama dengan 3. 3 lebih dari atau sama dengan 3. Jadi maksudnya dia bisa lebih dari atau sama dengan. Itu semua bernilai benar. Oke, tanda ketaksamaan yang ketiga, tanda yang seperti ini, itu dibacanya kurang dari. Nah, contohnya 3 kurang dari 7. Lalu tanda ketaksamaan yang keempat, yaitu ini kurang dari atau sama dengan. Kalau tanda kurang ada garisnya di bawah, itu dibaca kurang dari atau sama dengan. Contohnya 3 kurang dari atau sama dengan 7. Ini bernilai benar. 3 kurang dari atau sama dengan 3. Ini juga bernilai benar. Nah, bisa ya anak-anakku semua. Jadi ada 4 tanda yang akan kita gunakan, yaitu lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan. Jadi ini pelajaran SD ya, Ibu hanya flashback saja. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ada 5 bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama, ya, mutlak fx kurang dari A. Mutlak fx kurang dari A. Nah, kalau kita dapatkan bentuk yang seperti ini, untuk menghilangkan mutlaknya, itu diubah menjadi fx lebih dari minus A kurang dari A. Jadi cara bacanya ini kita dari tengah ya, kalau ada 2 tanda seperti ini. Jadi fx lebih dari minus A kurang dari A. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kan mutlak fx kurang dari A. Tandanya kurang dari. Ini di sini bisa kurang dari atau sama dengan ya. Jadi mengikut kalau di sini kurang dari berarti perubahannya juga tetap pakai kurang dari. Kalau soalnya kurang dari atau sama dengan, nanti di perubahannya juga kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi untuk menghilangkan mutlaknya kita ubah menjadi fx lebih dari min A kurang dari A. Ya, bisa. Jadi betul-betul nomor 1 itu tanda ketaksamaan yang kita pakai semuanya kurang dari. Kurang dari. Oke? Oke, kita lanjut untuk bentuk yang kedua. Misalnya bentuknya mutlak fx lebih dari A. Nah, kalau tandanya lebih dari, itu perubahannya lain ya. Itu diubah menjadi fx kurang dari minus A atau fx lebih dari A. Nah, jadi kalau dapat bentuk yang lebih dari, maka itu harus diubah menjadi 2 bentuk. Bentuk pertama yaitu fx kurang dari minus A. Yang kedua, fx lebih dari A. Lalu penyambungnya itu kata atau. Ya, kata atau. Nah, fx lebih dari A ini kan sebenarnya kalau yang kedua ini berdasarkan yang di soalnya nanti, tapi kita hilangkan mutlaknya. Kan soalnya mutlak fx lebih dari A. Nanti bentuk keduanya fx juga lebih dari A, tapi sudah hilang mutlaknya. Untuk bentuk satunya fx, karena di sini lebih berarti diubah menjadi kurang dari. Lalu di sini positif A berubah menjadi minus A. Nah,
Jadi ada dua bentuk yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kalian bisa melihat bagaimana cara mudah menghafalnya itu tergantung dari kalian bagaimana. Kalau menurut ibu sih lebih mudahnya yang pertama itu kan mutlak fx kurang dari A. Berarti kita ubahkan jadi satu saja bentuk dan semua tandanya itu kurang dari. Ada yang positif, di sebelah kanan positif, di sebelah kiri negatif. Untuk yang kedua, kalau tandanya lebih dari, maka diubah menjadi 2. Nah, ini mutlak fx lebih dari A, itu dihilangkan mutlaknya, jadi fx lebih dari A. Untuk yang pertama, diubah, dibalik tandanya, lalu dikalikan negatif, berubah menjadi negatif A. Oke, nah sekarang bentuk yang ketiga, ini insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini mutlak fx lebih dari A kurang dari B diubah menjadi, ini juga terbagi menjadi 2. Mutlak fx lebih dari A kurang dari B, fx ya, sudah hilang mutlaknya, fx lebih dari A kurang dari B atau fx lebih dari min B kurang dari A. Nah, jadi kalau yang bentuk yang pertamanya hampir sama dan ini tapi hilang mutlaknya, lalu bentuk yang keduanya, fx tetap di tengah, tapi A dan B-nya bertukar, lalu dikali negatif. B-nya kan di sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri jadi min B. A di sebelah kiri, pindah ke ruas kanan jadi min A. Bentuk yang keempat, mutlak fx kurang dari mutlak gx. Jadi, di sebelah kiri itu ada tanda mutlak, di sebelah kanannya juga nilai mutlak. Nah, ini diubah menjadi fx tambah gx dikali fx kurang gx kurang dari 0. Nah, di sini tanda kurang. Kalau misalnya di sini kurang dari, berarti nanti di sini juga kurang dari. Kalau di sini lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu juga mengikut nanti tandanya di sini ya. Nah, ini kenapa bisa bentuknya menjadi seperti ini? Sebenarnya ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini sebenarnya dikuadratkan terlebih dahulu. Lalu gx pindah ke ruas kiri, jadi nanti berubah bentuknya menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, A kuadrat dikurang B kuadrat itu dijabarkan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, kalau fx dan gx-nya dikuadratkan, berarti kalau dijabarkan nanti menjadi fx tambah gx dikali fx dikurang gx. Nah, yang kelima, mutlak fx per mutlak gx kurang dari k diubah menjadi fx ditambah k dikali gx dikali fx kurang k dikali gx kurang dari 0. Syaratnya gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi untuk penjelasan mendalam poin 3, 4, 5 akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita membahas poin 1 dan 2. Oke, bentuk yang pertama, mutlak fx kurang dari A. Nah, ini kan perubahannya menjadi fx lebih dari min A kurang dari A. Nah, lihat di sini kurang dari. Oke, contoh yang pertama. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak x kurang dari atau sama dengan 4. Nah, di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, berarti rumusnya itu menjadi min fx lebih dari min a kurang dari a. Ya. Nah, jadi di sini kan karena di sini kurang berarti kurang. Nah, di sini kurang dari atau sama dengan, jadinya nanti kurang dari atau sama dengan juga. Nah, A-nya itu yang di ruas kanannya yang berupa konstanta. Berarti kalau di sini 4, berarti di ruas kirinya menjadi minus 4, di ruas kanan tetap 4. Fungsinya di dalam ini kan X. Berarti fx-nya diganti dengan X. Ya, langsung saja turun X. Jadi ini jawabannya, nilai X yang memenuhi yaitu X lebih dari atau minus 4 kurang dari atau sama dengan 4. Jadi cara bacanya di tengah ya. Kalau dibaca dari tengah berarti ini dibaca kebalikannya. Berarti X lebih dari, karena ini tanda kurang dari atau sama dengan, berarti dibacanya X lebih dari atau sama dengan minus 4 kurang dari atau sama dengan 4. Ya, seperti ini saja. Kalau di soalnya ini kan langsung X saja ya. Berarti selesai. Nah, bagaimana dengan kalau bentuknya seperti ini? Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3X tambah 2 kurang dari 8. Nah, ini kan tanda kurang dari ya, berarti hampir langsung saja seperti ini. Rumusnya minus fx lebih dari minus a kurang dari a.
Yang sebagai fx itu 3x tambah 2. Yang sebagai a yaitu 8. Berarti kita tuliskan minus 8. Ya, lalu tanda kurang dari. Fx-nya sudah hilang mutlaknya ya. Jadi di sini 3x tambah 2 dikurang 8. Nah, di sini min 8, 8. Kalau tadi di sini minus 4, 4. Yang di tengah tergantung dari yang di ruas kiri fungsinya ya. Karena di sini 3x tambah 2, berarti yang di tengah 3x tambah 2. Nah, mau diapakan bentuk ini? Kita harus membuat x berdiri sendiri, seperti yang di contoh 1 ini. Nah, yang pertama yang kita hilangkan konstantanya. Bagaimana caranya menghilangkan 2 di sini? Berarti untuk menghilangkan positif 2, berarti kita harus kurangkan dengan 2. Tapi agar adil, ini kan ada 3 ruas, kiri, tengah, dan kanan. Nah, itu semua harus dikurangkan dengan 2. Jadinya, minus 8 dikurang 2, lalu di tengah 3x tambah 2 kurang 2, yang di kanan 8 kurang 2. Jadi 1 yang dikurang 2 berarti semua ruas juga harus dikurang 2, agar pertidaksamaannya ini tidak berubah nilainya. Nah, min 8 kurang 2 itu minus 10. Nah, yang di tengah kan 2 kurang 2 ya. Berarti tinggal 3x. Sudah habis konstanta 2-nya. Karena tadi sudah dikurangkan dengan 2. Berarti yang di tengah tinggal 3x. Lalu 8 kurang 2 hasilnya 6. Nah, ini kan di tengah sudah 3x. Nah, untuk menjadikannya dia x berarti dia harus dibagi 3 semuanya ya. Karena 3 bagi 3 dapatnya nanti 1x atau ditulis x saja. Nah, berarti kalau dibagi 3 yang di tengah, di sebelah kiri juga dibagi 3, didapat min 10/3. Yang di tadi kan 3x bagi 3 hasilnya x, 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti kalau x-nya di sini, kalau sudah x di tengah, berarti sudah selesai. Jadi jawabannya nilai x yang memenuhi yaitu x lebih dari minus 10/3 kurang dari 2. Bisa? Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, mutlak fx lebih dari a itu diubah menjadi x kurang dari minus a atau x lebih dari a. Nah, fx ya di sini fx kurang dari minus a atau fx lebih dari a. Artinya fungsinya tergantung fungsi apa nanti di soal. Nah, kita ke contoh. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak x lebih dari atau sama dengan 3. Jadi tanda lebih dari di sini bisa juga diganti dengan lebih dari atau sama dengan. Sama saja. Jadi nanti perubahannya mengikut. Nah, soalnya mutlak x lebih dari atau sama dengan 3. Nah, jadi jawabannya kita ubah dulu menjadi bentuk ini sesuai ini rumus x kurang dari atau sama dengan minus a atau x lebih dari atau sama dengan a. Nah, jadi karena di sini a-nya 3, jadi bentuknya x kurang dari atau sama dengan min 3 atau x lebih dari atau sama dengan 3. Ya. Berarti sudah selesai karena sudah berbentuk x. Nah, untuk contoh soal yang keempat, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x kurang 1 lebih dari 7. Nah, kita ubah bentuknya sesuai rumus, berarti bentuk ini itu menjadi 2x kurang 1 kurang dari minus 7 atau 2x kurang 1 lebih dari 7. Nah, lihat perubahannya, mutlak 2x kurang 1 lebih dari 7. Kalau dihilangkan mutlaknya, berarti 2x kurang 1 lebih dari 7. Nah, itu yang bentuk yang keduanya ya. Bentuk yang satunya lagi, dibalik lalu dikali negatif. Berarti, karena lebih dari, berarti jadinya kurang dari, lalu 7 dikali negatif minus 7. Nah, jadi kita dapatkan dua bentuk, yaitu 2x kurang 1 lebih dari min 7, atau 2x kurang 1 lebih dari 7. Nah, kalau dapat yang seperti ini, kita jabarkan satu-satu. Yang pertama dulu, bentuk yang pertama, 2x kurang 1 kurang dari minus 7. Kita mau dapatkan biar x berdiri sendiri, kan? Berarti minus 1 dipindahkan dulu ke ruas kanan.
Jadinya 2x kurang dari minus 7 tambah 1. Kan ini minus. Berarti kalau pindah jadi positif. Jadi minus 7 tambah 1. Minus 7 tambah 1, minus 6 ya. Jadi 2x kurang dari minus 6. Nah, kan mau dijadikan x saja. Berarti ini 2-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian ya. Karena ini kan 2 kali x. Kalau pindah jadi lawannya, lawan perkalian itu pembagian. Berarti x kurang dari minus 6 per 2. Nah, 2-nya tadi dari sini. Dari sini ya. Pindah ke sini, jadi minus 6 bagi 2 hasilnya minus 3. Oke, berarti kalau sudah jadi x, ini selesai. Jadi untuk yang pertama yaitu x-nya kurang dari minus 3. Lanjut, untuk 2x kurang 1 lebih dari 7, ini sama, berarti konstantanya pindahkan dulu ke ruas kanan. Jadinya 2x lebih dari 7 tambah 1 ya, karena ini minus, pindah ke ruas kanan jadi positif. Jadinya 7 tambah 1 8. Jadi 2x lebih dari 8. Intinya maksudnya ini 2x lebih dari 8, artinya 2 dikali berapa lebih dari 8. Nah, berarti 2 pindah ke ruas kanan, x lebih dari 8 per 2 ya. 2-nya pindah jadi pembagian, jadi 8 per 2. 8 per 2 itu 4. Berarti ini tandanya mengikut saja ya. Nah, untuk tanda pertidaksamaan, kalau misalnya tidak pernah dikali dengan negatif, berarti tandanya tetap. Nah, seperti ini ya. Ini tetap. Kapan dia berubah? Kalau bentuk pertidaksamaannya dikalikan negatif atau minus 1. Nah, kalau ini kan tidak ada, berarti tetap. Kalau di atas lebih dari, berarti turun, lebih dari saja terus. Nah, 2x lebih dari 8, 2-nya pindah ke ruas kanan, jadi pembagian 8 bagi 2, didapatkan x lebih dari 4. Berarti jawaban untuk contoh 4 ini, nilai x yang memenuhi yaitu x kurang dari minus 3 atau x lebih dari 4. Jadi ada 2 bagian penyelesaian dari soalnya. Bisa dipahami anak-anakku semua? Bisa dihafalkan untuk mutlak fx kurang dari a dan mutlak fx lebih dari a. Nah, jadi yang lebih dari itu dipecah menjadi dua bagian. Oke? Bisa? Oke, silahkan dicatat di buku catatannya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, silahkan kembalikan dulu videonya, didengarkan kembali penjelasan ibu. Dan jika memang ada yang betul-betul tidak dipahami, meskipun setelah beberapa kali mendengarkan, silahkan chat ibu via WhatsApp ya. Nah, lanjut, kalian bisa latihan soal, kerjakan di Google Form, dan semuanya nanti hasilnya diupload di Google Classroom. Ya, oke. Terima kasih untuk partisipasi anak-anakku hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.